Pernahkah kamu membayangkan sebuah wilayah yang dulu hanyalah hutan, sunyi, terjal, dan nyaris tak diperhitungkan, justru melahirkan sejarah panjang tentang keberanian, perlawanan, dan keteguhan hidup? Wonogiri bukanlah daerah yang lahir dari kemewahan. Ia tumbuh dari keterbatasan, dari tanah yang keras, dari perbukitan yang menantang. Namun justru dari tempat inilah cerita tentang bertahan hidup dimulai. Ini bukan kisah tentang kepergian. Ini adalah kisah tentang bagaimana sebuah wilayah dibentuk oleh waktu, perjuangan, dan pilihan-pilihan sulit. Jauh sebelum nama Wonogiri dikenal, wilayah ini hanyalah hamparan hutan lebat dan perbukitan. Dalam bahasa Jawa, wana berarti hutan. Giri berarti gunung. Nama itu bukan sekedar sebutan, melainkan gambaran nyata tentang kondisi alamnya. Tanahnya tidak mudah ditaklukkan. Air tidak selalu berlimpah. Jalur perdagangan nyaris tidak ada. Karena itulah, wilayah ini lama berada di pinggiran sejarah. Namun justru tempat-tempat yang terpinggirkan seringkali menjadi ruang lahirnya perubahan besar. Pada abad ke-18, sejarah Wonogiri mulai menemukan porosnya. Seorang bangsawan muda bernama Raden Mas Said memilih wilayah Nglaroh sebagai tempat bertahan dan menyusun kekuatan. Bukan istana megah, bukan pusat kerajaan, tapi sebuah kawasan sederhana yang cukup aman untuk membangun harapan. Dari sinilah, sistem pemerintahan awal mulai terbentuk. Tanggal 19 Mei 1741 dikenang sebagai titik penting berdirinya pemerintahan Wonogiri. Bukan karena kemenangan besar, melainkan karena keberanian untuk memulai di tengah keterbatasan. Raden Mas Said kelak dikenal sebagai Pangeran Samber Nyawa. Julukan itu bukan tanpa alasan. Hutan, bukit, dan medan sulit menjadikan wilayah ini bukan sekedar tempat tinggal, tetapi juga benteng alami. Wonogiri bukan penonton sejarah. Ia ikut menanggung luka-luka zaman. Dari sinilah, karakter keras dan tahan banting mulai terbentuk secara perlahan. Memasuki masa Mangkunegaran, Wonogiri mulai tertata secara administratif. Ia berkembang dari wilayah perjuangan menjadi Kawedanan, lalu perlahan membentuk struktur pemerintahan yang lebih rapi. Pada tahun 1917, Wonogiri resmi menjadi sebuah kabupaten. Jalan mulai dibuka. Permukiman bertambah. Sistem pemerintahan diperkuat. Namun tantangan alam tetap sama. Tanah kering, musim kemarau panjang. Pembangunan berjalan, tapi tidak pernah benar-benar mudah. Setelah Indonesia merdeka, Wonogiri berada di persimpangan sejarah. Ada perdebatan tentang sistem pemerintahan. Ada tarik-menarik antara kekuasaan lama dan cita-cita baru. Pada akhirnya, rakyat Wonogiri memilih menjadi bagian dari Republik Indonesia secara penuh. Pilihan itu menandai babak baru. Wonogiri tidak lagi berada di bayang-bayang kerajaan, melainkan berdiri sebagai wilayah administratif dalam negara yang merdeka. Salah satu tonggak penting perkembangan Wonogiri adalah pembangunan Waduk Gajah Mungkur. Bendungan ini bukan soal air dan listrik. Ia mengubah landscape ekonomi, pertanian, dan kehidupan masyarakat.
wilayah yang dulu kering mulai mengenal irigasi. Wonogiri perlahan beradaptasi dengan tuntutan zaman modern. Wonogiri hari ini bukan lagi wilayah terpencil seperti dulu. Ia adalah hasil dari sejarah panjang, perjuangan, keterbatasan, dan keteguhan memilih bertahan. Setiap jalan, setiap desa, menyimpan jejak masa lalu yang membentuk karakter warganya. Wonogiri bukan sekedar nama di peta. Ia adalah cerita tentang bagaimana sebuah daerah tumbuh tanpa pernah meminta keadaan menjadi mudah.